Muleh dhisik, asal kata mudik ya, dari bahasa Jawa yang artinya pulang dulu, yang kini bisa diartikan dengan pulang ke kampung halaman. Lalu saudara, apa asal-usul atau sejarah dari tradisi mudik di Indonesia? Kita akan membahasnya pagi hari ini bersama dengan pakar sejarah, guru besar sekaligus juga dosen sejarah program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Ada Profesor Purnawan Basundoro. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita ngomongin ke sana, saya mau nanya dulu, Prof, mudik nggak tahun ini? Saya mudik, ini saya sekarang ada di kampung halaman saya di Banjarnegara. Oke. Jadi Kemarin sore saya sampai di Banjarnegara. Ya. dari Surabaya ke Banjarnegara ini macet nggak, Prof? Alhamdulillah perjalanan Banjarnegara Surabaya, karena saya berangkat dari Jumat pagi itu ya sangat lancar. Sangat lancar. Hingga perjalanan hanya memakan waktu sekitar 6,5 jam sampai ke kampung saya itu. Oh, baik. Yang berarti yang Ya. kemacetan memang Jakarta menuju ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur memang ya. Ya, Tapi kalau arah betul. sebaliknya tidak ya, Dok ya? Prof ya? Ya, sangat lancar. Sangat lancar. Alhamdulillah. Prof, kita berbicara soal mudik karena Prof juga mudik, banyak orang yang mudik. Tahun ini 85 juta orang yang diperkirakan mudik. Kita ingin tahu dulu nih, Prof, sejarahnya. Seperti apa sih, Prof, sejarah mudik ini di Indonesia? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada kata ya, mudik, udik. Ya, udik itu istilah orang Betawi mengacu pada desa. Oke. Jadi kalau kita mengacu pada sejarah asal-usul mudik itu terkait erat dengan proses urbanisasi ya, perpindahan orang-orang dari desa ke kota yang itu saya kira mulai sangat masif, itu tahun 70-an. Oke. Tetapi sebenarnya sebelum itu pun banyak juga orang-orang yang sudah bekerja di desa, misalnya pada awal abad ke-20 itu kan kota Surabaya merupakan kota industri utama ya. Sebelum waktu itu Batavia juga menjadi kota industri. Dan di Surabaya waktu itu juga banyak orang dari Madura gitu ya yang bekerja di Surabaya, sehingga pada saat-saat tertentu mereka juga pulang kampung. Tetapi saya kira mudik itu sendiri mulai menjadi tren yang sangat masif dan luar biasa itu ketika Jakarta itu menjadi senter dari pembangunan, senter dari aktivitas ekonomi, di mana masyarakat dari desa itu banyak menetap di kota Jakarta, tetapi mereka bukan menjadi penduduk Jakarta dalam arti yang sebenarnya ya. Sehingga pada saat-saat tertentu mereka itu pulang ke kampung halaman, terutama pada saat hari raya. Dan tradisi mudik ini menjadi semakin masif itu ketika saya kira tahun 80-an ya, 1980-an, ketika alat-alat angkut transportasi itu, alat transportasi itu mulai menghubungkan antara kota Jakarta dengan kota-kota di Jawa dengan jarak yang jauh. Seperti misalnya mulai ada trayek Jakarta Wonogiri, mulai ada trayek Jakarta Purwokerto, Jakarta Solo dan lain sebagainya. Arus atau fasilitas transportasi yang semakin mudah itulah yang kemudian menyebabkan arus urbanisasi dari desa ke Jakarta itu juga semakin tinggi, juga ke kota-kota yang lain. Sehingga kebalikannya ketika mereka itu ada momen tertentu terutama hari raya Idul Fitri, mereka itu juga mendapatkan kemudahan untuk pulang ke kampung halaman. Sehingga menurut saya tradisi mudik itu memang gabungan antara arus urbanisasi dan perbaikan sarana transportasi itu, Pak. Oh, baik. Tapi kalau kita bicara mudik ini memang sudah ada pada zaman kerajaan pun sudah ada ya, Prof ya? Ya, pada zaman kerajaan ya saya kira ada juga, tetapi konteksnya saya kira bukan mudik sebagaimana secara sosiologis seperti sekarang. Oke. Jadi kalau zaman kerajaan itu ya memang ada orang-orang desa yang bekerja di pusat-pusat kerajaan, sehingga nanti pada momen-momen tertentu mereka juga pulang ya ke kampung halaman mereka, tetapi konteksnya saya kira agak berbeda dengan mudik pada zaman sekarang ini, Mbak. Oh, itu pada zaman Majapahit benar, Prof? Saya kira zaman Majapahit juga sudah ada tradisi semacam itu, mengingat ibu kota kerajaan Majapahit itu ya yang berada di Trowulan itu pada saat itu bisa dikatakan
sudah merupakan kota yang cukup sibuk. Sehingga itu juga banyak para pekerja dari daerah-daerah lain misalnya ya, dari Blambangan misalnya di Banyuwangi sana, Mm-mm. Trenggalek, terus kemudian ya kawasan-kawasan di Jawa Timur utamanya ya, itu juga saya kira banyak yang berada di Majapahit itu. Tetapi itu tadi itu hanya orang per orang, sehingga Oke. mudiknya pun saya kira juga tidak seperti sekarang gitu. Tradisi mudik itu benarkah Prof, bahkan tertulis begitu dalam naskah kerajaan Majapahit? Saya kira kalau tertulis detail enggak. Oke. Karena kita tahu bahwa sumber sejarah Majapahit itu kan sangat terbatas ya, terutama di negara Kertagama. Hmm. Sehingga saya kira tradisi semacam itu ya hanya dibahas sekilas saja, misalnya terkait dengan kunjungan raja ke daerah, memang itu ditulis gitu, tetapi tidak secara eksplisit menuliskan mengenai tradisi mudik itu sendiri. Oke. Nah, Prof, kalau kita bicara soal mudik eh, ini memang selalu identik dengan hari raya, Prof? Ya, mohon Iya. maaf, tadi agak suaranya agak ini. Oke. Coba diulang. Mudik ini memang selalu identik dengan hari raya, Prof? Kalau di Indonesia ya, Oke. karena terutama hari raya Islam yaitu Idul Fitri, karena memang eh, pengikut ya atau para pemeluk agama Islam itu kan sangat tinggi di Indonesia. Sehingga momen hari raya Idul Fitri itulah yang paling banyak ya orang mudik. Tetapi pengikut atau peserta mudik itu sekarang itu tidak semata-mata orang Islam. Hmm. Siapapun yang itu biasanya orang-orang dari kampung halaman, dari perkampungan yang memang ada di Jakarta, walaupun itu bukan Muslim atau mereka tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri, itu juga ikut dalam arus mudik itu gitu loh. Artinya sekarang ini yang namanya tradisi mudik itu bukan semata-mata milik umat Islam, Iya. namun memang mengikuti momen Hari Raya Besar Islam itu gitu. Oke, jadi tidak hanya dilakukan oleh umat Islam, tapi momennya ini ada momen yang kemudian bisa dirasakan oleh semua umat gitu, semua Ya, masyarakat ya, Prof. Tapi ada betul. yang berbeda nggak sih, Prof? Kalau kita bicara mudik dari tahun ke tahun, misalnya dari zaman kerajaan, setelah itu kemudian tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun di era sekarang ini. Saya kira ada. Itu saya kira yang paling paling mencolok adalah terkait dengan sarana untuk orang pulang kampung. Oke. Jadi dulu saya kira sebelum sarana transportasi itu diperbaiki dengan sangat baik, saya kira banyak orang yang mudik itu mungkin jalan kaki ya pada zaman kerajaan, atau misalnya naik kendaraan yang ditarik oleh kuda. Tetapi perlu diingat bahwa sejak akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda itu kemudian membuat sarana transportasi kereta api yang Mm-mm. itu cukup massal, sehingga pasti sarana kereta api itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan orang mudik itu sendiri ya pada zaman kolonial. Nah, kemudian ketika Indonesia merdeka, terutama sejak tahun 70-an itu, berbagai sarana transportasi itu yang non kereta api, terutama bis dan angkutan darat yang lain, itu juga mulai banyak, sehingga orang juga memanfaatkan kendaraan-kendaraan tersebut. Dan perlu diingat juga, sejak sekitar tahun 2000-an pasca krisis ekonomi, banyak sekali perusahaan swasta dan juga pemerintah gitu ya, lewat kementerian, dinas, bahan BUMN dan sebagainya itu mengorganisir mudik dengan yang disebut sebagai mudik bersama. Nah, perbedaan-perbedaan mudik dari tahun ke tahun itu lebih ke fasilitas transportasi yang digunakan ya. Dan kemudian yang terakhir ini dengan sarana tol yang sudah membentang dari ujung barat Jawa sampai ujung timur Jawa, itu juga semakin mempermudah orang untuk bergerak dari satu kota ke kota yang lain itu dalam konteks mudik. Oke, Prof, tahun ini kan 2 tahun terakhir ya, kita tidak mudik, ditahan karena Ya, adanya pandemi COVID-19. Tapi kalau kita bicara mundur lagi ke belakang sejarahnya, pernahkah
kemudian mudik ini terhambat karena entah itu kondisi politik, entah itu masalah seperti mungkin dengan sekarang ada wabah penyakit dan lain sebagainya, pernah Prof terjadi? Seingat saya belum pernah, karena begini, sebelumnya yang namanya mudik itu bukan gerakan yang sifatnya sangat massal. Oke. Nah, mudik ini menjadi sebuah momen yang massal diikuti banyak orang itu kan ya baru tahun 80-an, 90-an dan terakhir ini kita sekarang ini. Mm-mm. Dan pada tahun-tahun itu memang tidak ada peristiwa yang sangat yang sangat krusial yang bisa menghambat mudik. Sehingga baru tahun ini saja, tahun 2020, 2021 itulah kita bangsa Indonesia ya, dan saya kira juga masyarakat yang Dunia lain ya. ya, memang terhambat mudiknya gara-gara pandemi, dan itu adalah sebuah keputusan pemerintah dalam rangka untuk menghambat persebaran pandemi supaya tidak meluas gitu ya. Kalau melihat sekarang ini animo masyarakat untuk mudik kan besar sekali ya Prof di tahun ini, karena memang Ya. setelah 2 tahun ini seperti semacam balas dendam gitu untuk mudik. Apa yang Prof lihat dari pergerakan beberapa hari terakhir mudik masyarakat Indonesia ini? Ya, saya kira begini, yang saya lihat ya, jumlah pemudik itu sekarang semakin tinggi ya, Oke. semakin tinggi akibat ini semacam euforia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga sangat mencolok itu adalah digunakannya kendaraan pribadi. Itu juga sekarang sangat sangat banyak ya, artinya ini menjadi cermin orang itu sekarang mulai bergeser dari menggunakan angkutan umum, transportasi umum itu ke kendaraan yang sifatnya pribadi. Dan mungkin ini terkait juga dengan masalah keamanan, kenyamanan, dan hal-hal lain yang terkait dengan upaya dari yang bersangkutan untuk mencapai kampung halaman. Sehingga walaupun sekarang tol itu sudah semakin panjang, tetapi karena penggunaan sarana transportasi pribadi itu semakin tinggi, maka kita bisa lihat di jalan tol sangat padat ya, macet. Padahal tol sudah dibikin satu arah pada beberapa waktu yang lalu sampai sekarang misalnya. Nah, ini saya kira euforia mudik yang sudah tertunda dengan ditambah fasilitas kendaraan pribadi yang saya kira semakin banyak, ini membuat mudik hari ini itu terasa semakin meriah gitu ya. Saya tidak mengatakan kredit, tapi meriah sekali mudik pada tahun ini ya. Oke, tapi Prof melihat pergerakan kita yang sepertinya kalau kita bicara mudik setiap tahun ada saja kita disuguhi oleh hal-hal yang misalnya kemacetan yang begitu panjang dan lain sebagainya. Banyak sekali berita-berita terkait dengan mudik. Anda melihat pemerintah sudah cukup baik dalam memfasilitasi tradisi ini? Kalau pemerintah sih saya kira dari tahun ke tahun itu berusaha memperbaiki berbagai fasilitas untuk mudik gitu ya. Jadi yang terakhir ini tol itu begitu mempermudah mudik ya, seperti pengalaman saya. Dulu sebelum ada tol dari Surabaya sampai ke kampung halaman itu bisa 12 jam. Tapi sekarang ini bisa terpotong setengahnya. Tetapi perlu diingat bahwa seberapapun fasilitas yang terus ditambah oleh pemerintah, kemudian berbagai perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi di satu sisi euforia mudik atau keinginan mudik itu dari masyarakat itu semakin tinggi, saya kira itu juga tidak akan bisa mengimbangi, mengingat bahwa penduduk Indonesia yang mudik itu memang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Tetapi tentu saja berbagai perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah itu tentu saja ikut memperlancar lah ya, walaupun tidak bisa 100% memperlancar. Mengingat semakin panjang jalan tol yang dibikin oleh pemerintah, ya akan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan jalan tol itu. Nah, ini kan seperti sesuatu yang kejar mengejar. Jadi saya kira tidak akan pernah sepanjang penduduk Indonesia terus bertambah seperti sekarang ini, ya sepanjang itulah saya kira mudik itu terus akan memunculkan problem. Cuma memang menurut saya meminimalisir problem itu memang terus diusahakan oleh pemerintah.
Oke, Prof, Anda melihat adakah pergeseran makna begitu atau tradisi yang Anda lihat yang muncul di masyarakat secara sosial ketika masyarakat mudik dibandingkan dulu dengan sekarang? Selain kita bicara soal transportasi dan lain sebagainya. Ya, sangat banyak ya sebenarnya perubahan yang terjadi. Jadi sekarang ini karena adanya teknologi informasi yang sedemikian masif, dimanapun masyarakat itu berada, itu yang lain itu bisa memantaunya dengan Hmm. berbagai tulisan, postingan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, Dengan demikian, suasana mudik itu menjadi mozaik ya, mozaik kekayaan Indonesia sehingga masing-masing itu biasanya bisa saling menginformasikan. Nah, ini yang menurut saya hal yang baik ya, bahwa sekarang ini orang tidak lagi terkurung ya, terkotak-kotak oleh daerahnya sendiri, tetapi dengan adanya bantuan sistem informasi, medsos dan lain sebagainya, itu kita dalam tanda kutip bisa saling memantau. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya kira kita melihat bahwa kemakmuran Indonesia itu dari waktu ke waktu itu semakin baik. Nah, itu yang saya kira ditunjukkan juga dengan kondisi pada saat mudik. oke. Desa-desa yang dikunjungi para pemudik sekarang ini ya, karena para pemudik itu semakin makmur, itu akan memperlihatkan ya belanja mereka yang lebih tinggi misalnya di Pergerakan desa, ekonomi terjadi di desa. pergerakan ekonomi itu Hmm. kemudian berujung di sana. Nah, ini yang menurut saya menjadi momen dan kesempatan Ya. bagi daerah-daerah untuk membenahi berbagai fasilitas sarana ekonomi, sarana pariwisata, dan sarana-sarana yang lain yang bisa menarik perhatian orang yang mudik. Dengan Oke. demikian, maka pemerataan ekonomi akan terjadi walaupun mungkin masih temporer setahun sekali dalam momen-momen mudik ini. Iya, mudah-mudahan juga yang mudik bisa membawa perubahan untuk daerahnya, misalnya Betul, ya. melihat ada yang belum terjangkau dari pembangunan, ini mungkin bisa kalau sekarang sudah zaman media sosial bisa dipublikasikan, bisa disampaikan dengan ke pusat begitu, sehingga perubahan atau pembangunan juga bisa sekali lagi bisa merata seperti yang Prof sampaikan tadi. Prof, Ya, terakhir, apa yang ingin Prof sampaikan untuk masyarakat kita yang mungkin sekarang masih ada juga yang dalam perjalanan mudik atau mereka yang kemudian sudah sudah berada di kampung halaman saat ini? ya. Yang pertama untuk yang sedang dalam perjalanan mudik, tetaplah hati-hati karena ini adalah momen massal yang Iya. diikuti oleh banyak orang, sehingga kehati-hatian itu menjadi kunci. Kemudian bagi teman-teman yang sekarang sudah ada di kampung halaman, nikmati kampung halaman yang dikunjungi dan sebarkan berbagai potensi yang ada di kampung halaman agar diketahui oleh masyarakat umum melalui media sosial yang dimiliki. Dengan demikian, maka pengetahuan masyarakat mengenai keindonesiaan itu akan semakin kaya dengan adanya momen mudik ini. Ya. Profesor Purnawan Basundoro, terima kasih atas waktu Anda pagi hari ini berbagi cerita, berbagi informasi di Sapa Indonesia akhir pekan Kompas TV. Sehat selalu Prof, salam untuk keluarga di kampung halaman. Terima kasih. Ya, terima kasih.